selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Guru harap semua dalam kondisi sehat, bersemangat, dan tidak menyerah. Meskipun kita ada dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menolong kita. Materi kita saat ini adalah musyawarah untuk mufakat. Anak-anak tentu sudah pernah mendengarkan istilah ini kan? Apa itu musyawarah? Apa itu mufakat? Ya, benar. Musyawarah itu berasal dari kata syawara, berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Kewajiban musyawarah untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya dengan secara bersama, dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Lalu bagaimana dengan pengertian mufakat? Benar pendapat anak-anak. Kata mufakat dalam bahasa Inggris sama dengan konsensus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsensus itu sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, pandangan, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Ketika ada konsensus, semua orang menyetujui suatu hal. Setiap kali ada ketidaksetujuan, itu berarti bahwa tidak ada kesepakatan. Mufakat merupakan pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Musyawarah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Dengan demikian, musyawarah untuk mufakat adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Jika mufakat tidak diperoleh, maka dalam musyawarah boleh dilakukan voting, yaitu pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Tapi musyawarah bukan voting. Voting hanyalah satu cara untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama. Apa saja manfaat musyawarah untuk mufakat? Manfaatnya adalah masalah-masalah konflik yang terjadi, perbedaan pendapat, pertikaian, dapat diselesaikan dengan pendekatan musyawarah. Melalui musyawarah untuk mufakat, pihak-pihak yang berselisih diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama. Semua pihak memiliki hak, kewajiban, dan martabat yang sama dalam proses musyawarah, sehingga hal itu bisa meningkatkan rasa kekeluargaan, solidaritas semakin kuat. Dalam konteks penyelesaian masalah kebangsaan, musyawarah untuk mufakat dapat menjadi titik awal bertumbuhnya rasa nasionalisme yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang musyawarah untuk mufakat? Ada banyak kisah di dalam Alkitab, tapi saat ini Pak Guru ingin mengangkat sebuah kisah dalam kitab Samuel, pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Di dalam bacaan itu dikisahkan tentang adanya sebuah konflik antara bangsa Israel dan Samuel sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu. Ketika bangsa Israel melihat kepemimpinan Samuel di masa tuanya itu dia serahkan kepada anaknya Yoel dan Abia, namun kepemimpinan kedua anaknya itu justru sangat jauh dari pola kepemimpinan yang selama ini diterapkan oleh Samuel, menimbulkan rasa tidak puas, sikap protes dari bangsa Israel. Mereka menuntut agar dilakukan pemilihan raja untuk menggantikan peran dari Samuel maupun Yoel dan Abia, kedua anaknya. Kekecewaan bangsa Israel ini didasarkan pada kenyataan bahwa Yoel dan Abia dalam kepemimpinan mereka itu tidak berlaku adil. Mereka tidak jujur. Mereka justru hidup mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dalam kasus-kasus yang mereka tangani seringkali merugikan banyak pihak. Hal ini mendorong bangsa Israel untuk protes kepada Samuel, lalu meminta Samuel untuk memilih seorang raja bagi mereka. Lalu dalam proses itulah terjadi kesepakatan atau keputusan bersama antara Samuel dan bangsa Israel. Meskipun dalam catatannya di bagian bacaan itu ditegaskan bahwa Allah tidak setuju dengan keputusan itu, tetapi Allah mengizinkan Samuel untuk memenuhi keputusan atau memenuhi keinginan dari bangsa Israel untuk memiliki seorang raja, agar polemik itu selesai. Sehingga dengan keputusan bersama itulah bangsa Israel kemudian memiliki seorang raja yang pertama, yaitu Saul. Itu salah satu bentuk pandangan Alkitab tentang musyawarah untuk mufakat. Artinya, dalam bacaan itu benar-benar ditegaskan pentingnya sebuah ruang keterbukaan. Samuel menyampaikan pandangannya, bangsa Israel menyampaikan pandangannya, lalu mengambil jalan keputusan tengah yang mampu memberikan rasa puas bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Baik anak-anak, itulah penjelasan materi kita saat ini terkait dengan musyawarah untuk mufakat dalam konteks pembelajaran agama Kristen. Kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa dalam upaya untuk mewujudkan demokrasi selalu menitik beratkan pada nilai-nilai karakter yang penting dan menjadi fondasi utama dari sebuah proses demokrasi itu sendiri. Beberapa nilai-nilai itu antara lain nilai keadilan, kejujuran atau transparansi, kesejahteraan. Demokrasi itu sangat membutuhkan nilai-nilai itu dalam membangun kehidupan bersama. Salah satu kekuatan atau modal dalam membangun kehidupan demokrasi adalah musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, musyawarah senantiasa digunakan dalam menjembatani konflik, pertikaian,
maupun masalah-masalah lain, sehingga proses penyelesaiannya itu bisa tercapai. Demokrasi di Indonesia memang membutuhkan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai keputusan bersama. Demikian kesimpulan kita atas materi saat ini. Demikian materi kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera.